Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 4 akan menerangkan tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan. Struktur dan fungsi sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan terjadi proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Proses pencernaan melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Mekanisme 2. Kimia. 1. Organ-organ pencernaan. A. Mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur atau sativa. Air liur mukosa atau lendir adalah suatu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung enzim petialin atau enzim amilase. Enzim petialin akan memecah molekul amilo menjadi maltosa. Di dalam mulut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gigi. Yang kedua, lidah, dan yang terakhir, kelenjar lidah. B. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pidan panjang pa atau 25 cm yang berfungsi sebagai jalan bolus atau gumpalan makanan dari mulut menuju lambung. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Bergeraknya otot-otot kerongkongan atau berkontraksi menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan ini disebut gerak peristaltik. C. Lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan kemudian masuk ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung berbagai jenis zat sebagai berikut. Usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ilenium. Di usus halus terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dan penyerapan makanan. Usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1 meter, terdiri atas kolon atau ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan terakhir anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekun. 2. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan pada sistem pencernaan manusia dapat diakibatkan oleh pola makan yang salah, infeksi, bakteri, dan kelainan pada organ pencernaan. Beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan dapat disimak sebagai berikut. 1. Gastritis. Gastritis adalah peradangan atau pembekakan pada mukosa lambung. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Selain itu, gastritis juga bisa terjadi karena adanya iritasi yang disebabkan oleh obat-obatan penghilang rasa sakit, alkohol, muntahan yang kronis, dan lain-lain. Ketika gastritis terjadi, ada penderita yang merasakan gejala dan ada juga yang tidak. Beberapa gejala gastritis diantaranya yang kedua, tukak lambung atau ulkus.
Venus tukak lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Sebagian besar tukak lambung disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang ketiga adalah appendicitis. Yang keempat adalah diare. Konstipasi. Konstipasi atau yang biasa disebut sembelit terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Akibatnya, feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Kelainan sistem pencernaan ini dapat disebabkan oleh kebiasaan sering menahan buang air besar, emosi seperti perasaan takut dan cemas, terlalu banyak mengonsumsi daging, serta kurang mengonsumsi makanan berserat. Kemudian, sterostomia. Sterostomia adalah suatu penyakit pada rongga mulut yang ditandai rendahnya produksi air ludah. Pada penderita sterostomia, mulut sangat kering dan makanan tidak tercerna dengan baik. Sterostomia dapat disebabkan oleh adanya gangguan pada pusat ludah, saraf pembawa rangsang ludah, ataupun oleh perubahan komposisi elektrolit ludah. Parotitis. Seperti gambar di samping, parotitis atau gondong terjadi karena adanya infeksi pada kelenjar ludah di bawah telinga. Penyakit ini terjadi akibat infeksi virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar liur atau kelenjar parotis di dalam mulut. Akibatnya, kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. Hemoroid. Hemoroid lebih dikenal dengan wasir atau ambeien, merupakan pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Umumnya, hemoroid terjadi pada orang-orang yang sering duduk dalam waktu lama dan orang yang menderita sembelit. Kelainan ini juga sering terjadi pada wanita hamil dan orang yang terlalu gemuk. Bisa disimak dalam foto di samping. Saluran pencernaan sering terserang berbagai jenis kelainan dan penyakit. Beberapa tips merawat saluran pencernaan dapat disimak ya. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan menggunakan air dan sabun. Mengonsumsi makanan higienis, menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Makan dengan santai dan tidak terburu-buru. Kemudian, memperhatikan cara menelan makanan. Menjauhi kegiatan mental dan berpikir berat. Lalu, mengonsumsi makanan yang mengandung serat setiap hari. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan menahan buang air besar karena dapat mengakibatkan sembelit. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai struktur dan fungsi pencernaan makanan. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.